Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasiro dari IF7C. Di sini saya akan memaparkan analisis PT Asuransi Squis Tata Kelola Koso untuk memenuhi tugas UAS Standar Sistem dan Rekayasa Perangkat Lunak. Terisi di bagian bab 1 pendahuluan ada profil, visi, misi, sasaran dan tujuan struktur organisasi media sosial. Di bagian bab 2 identifikasi kondisi TI saat ini serta kondisi TI yang diharapkan. Di bagian bab 3 analisis kunci permasalahan TI dengan menggunakan SWOT dan strategi layanan TI. Di bagian bab 4 kesimpulan. Nah, di bagian bab 1 ada profil perusahaan asuransi Squis. Squis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Squis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan dan digital. Asuransi jiwa Squis Life atau Squis Life berdiri pada tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia atau ULINDO di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life atau NYL pada tahun 1992. Pada tahun 2003, seluruh saham NYL diakuisisi perusahaan mengganti namanya menjadi Squis Life yang berfokus untuk melayani nasabah, individu, dan kumpulan melalui jalur distribusi keagenan dan digital yang menawarkan beragam produk inovatif mencakup asuransi jiwa dan kesehatan. Hingga pada akhir 2021, Squis Life memiliki total aset sebesar 19,2 triliun, lebih dari 330.000 jumlah polis, serta didukung oleh lebih dari 9.500 tenaga pemasar profesional. Asuransi jiwa Squis Life ini juga sudah berstandar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, terdapat visi dari PT Asuransi Squis menjadi pemimpin pasar di industri asuransi jiwa dan kesehatan. Untuk misinya, bagi para nasabah, Squis menyediakan produk-produk berkualitas terbaik serta pelayanan inovatif dan penuh perhatian. Bagi para pemegang saham, Squis menawarkan hasil investasi yang menarik dan peningkatan nilai pemilik saham. Bagi para rekan bisnis dan karyawan, Squis menghadirkan kesempatan karir yang terus berkembang, pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan lingkungan dengan protek manajemen internasional yang terbaik dan terkini. Bagi masyarakat Indonesia, Squis berkomitmen untuk menerapkan standar integritas tertinggi dalam industri asuransi jiwa, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, dan menyediakan potensi terbaik untuk masa depan Anda yang lebih baik. Nah, di sini untuk sasaran dan tujuan, perusahaan ini memiliki moto Plan the Unplanned yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mengelola perencanaan keuangan lebih baik dengan asuransi untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal tidak terduga dan tidak diinginkan dengan bergabung menjadi calon nasabah asuransi Squis. Membantu menyediakan asuransi jiwa bagi nasabah untuk mencapai hari esok yang lebih baik bersama keluarga tercinta dengan melindungi Anda dan keluarga dari masalah finansial karena risiko meninggal dunia. Nah, untuk struktur organisasinya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk media sosialnya di sini disebutkan ada Facebook, Instagram, serta websitenya. Dalam Facebook, Squis Life Official. Terus untuk Instagram, Squis Official. Bagi websitenya bisa dicari squis.co.id. Nah, di bagian bab 2 ada kondisi TI saat ini.
Nah, di sini terfokus pada tata kelola KOSO-nya ya, yang ada 3 elemen: komponen kontrol, sasaran pengendalian internal, aktivitas terhadap organisasi. Nah, yang pertama komponen kontrol. Di sini saya menjelaskan 2 komponen-komponen dari KOSO itu sendiri. Yang aslinya ada 5 yang nanti dijelaskan di bagian berikutnya. Nah, yang pertama aktivitas pemantauan, monitoring aktivitas. Nah, pemantauan PT Asuransi Jiwa Swiss Life sudah berjalan dengan baik, berdiri tahun 1984 dengan nama PT Universal Life Indonesia atau ULINDO di bawah naungan Gunung Sewu yang kemudian berubah menjadi Sewu New York Life atau NYR pada tahun 1992, dan pada tahun 2023 namanya menjadi Swiss Life seperti yang sekarang ini. Yang kedua, informasi komunikasi. Perusahaan asuransi telah memanfaatkan fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi, yang salah satu penerapannya dengan adanya website resmi yang berisi informasi lengkap terkait produk asuransi dan perusahaan, serta perusahaan juga memiliki mobile app sebagai salah satu pilihan untuk digunakan para nasabahnya. Dan menangani pencatatan dalam perusahaan ini sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi yang terhubung dengan nasabah di mobile apps. Nah, untuk sasaran pengendalian internal, sebelumnya sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan berikut. Ada efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang di sini di bagian bawah ada 3 komponen lain dari KOSO yang belum saya sebutkan. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yang merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Risk assessment. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Yang terakhir, kontrol activities. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang dihadapi perusahaan. Aktivitas terhadap organisasi. Swiss bersama dengan partner universitas memiliki misi yang sama dalam mempersiapkan tenaga kerja generasi berikutnya sejak dini. Baru-baru ini Swiss mempekerjakan beberapa pekerja magang untuk beberapa departemen seperti aktuaria, digital channel, live operation, dan lainnya. Nah, di bagian bab 3 ada kunci permasalahan TI yang kita gunakan SWOT. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan terupdate dengan berbagai pilihan media sosial yang beragam. Memiliki kebijakan keamanan informasi yang ketat, sistem terintegrasi dengan web dan smartphone, memiliki banyak produk layanan asuransi yang disediakan bagi calon nasabah sebagai alternatif pilihan, sistem informasi yang dapat diakses oleh komputer maupun smartphone, sistem informasi transparan seperti rekapan laporan keuangan per 6 bulannya yang dapat diakses secara online oleh nasabah. Selanjutnya, kelemahan.
dalam perusahaan asuransi Squeeze belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan mitra kerja. User interface belum user friendly karena belum adanya sebuah guide atau petunjuk dalam sistem di webnya. Adanya masalah yang sering nasabah rasakan saat mau menghubungkan ke fitur polis akunnya sendiri. Belum adanya informasi yang lengkap tentang cara untuk pembayaran premi serta info jumlah premi yang dibayarkan. Respon pelayanan customer service yang dengan nasabah lambat. Nah, di bagian peluang, yang pertama meningkatkan kembali layanan sistem informasi yang ada, mulai timbul kesadaran masyarakat untuk berinvestasi, peluang bertambahnya jumlah nasabah yang lebih banyak lagi melalui produk layanan baru yaitu Super U yang membantu dalam meningkatkan keamanan pembelian asuransi secara online dan keamanan transaksinya. Di bagian ancaman, ada banyak perusahaan serupa di bidang asuransi. Kompetitor mulai menirui inovasi produk yang dikembangkan. Persepsi negatif dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi. Nah, di sini di bagian kondisi TI yang diharapkan, yang pertama sistem yang efektif dan efisien. Yang kedua, tampilan website yang user-friendly, mudah untuk dimengerti oleh masyarakat awam, misalnya adanya petunjuk arah. Terus yang ketiga, sosialisasi di berbagai media yang tersedia lebih dikembangkan dan dimanfaatkan lagi dengan baik untuk menambah calon nasabah yang lebih banyak lagi. Yang keempat, lebih banyak lagi informasi dari aplikasi yang dapat diakses walaupun belum menjadi nasabah. Nah, di strategi layanan IT yang kita gunakan critical factor success ya. Nah, critical factor success itu sendiri merupakan faktor kritis yang menentukan keberhasilan bisnis perusahaan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut pendapat Rock dan Bullen pada tahun 1981, dengan mengatakan sejumlah variabel yang mempengaruhi aktivitas manajer yang sekarang atau yang akan datang dalam mencapai target pekerjaannya. Nah, di sini ada tabel critical factor suksesnya. Di bagian permasalahan, belum adanya fitur sistem yang terintegrasi langsung dengan mitra kerja. Aksinya, kita dapat menambahkan fitur baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Lanjut, ada permasalahan kesadaran asuransi di Indonesia masih rendah. Untuk aksinya, kita menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Permasalahan berikutnya, kurang responnya customer service terhadap keluhan pelanggan. Dengan solusi memberikan pelatihan kepada customer service dalam menangani keluhan pelanggan. Permasalahan berikutnya, persaingan dalam industri asuransi. Aksinya, kita dapat menciptakan produk yang rate bersaing dengan produk yang inovatif dan menarik. Nah, untuk bagian kesimpulan, dalam analisis dan identifikasi perusahaan asuransi Squeeze, bagian terakhir kesimpulan dalam analisis dan identifikasi perusahaan asuransi Squeeze dengan menggunakan model tata kelola KOSO telah memenuhi elemen dasar keamanan sistem informasi yang meliputi 3 kerangka yaitu komponen kontrol, di dalamnya monitoring activities, information and communication,
control activities, risk management, control environment. Ada juga sasaran pengendalian internal dan aktivitas terhadap organisasi. Dengan ini, asuransi Squish perlu meningkatkan kembali layanan informasi yang ada untuk mengurangi ancaman dan kekurangan pada sistem mereka, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki asuransi Squish untuk mampu bersaing dengan kompetitor yang ada. Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada asuransi Squish yaitu agar dapat dikembangkan semakin lebih baik lagi sistem informasi yang dimiliki, meningkatkan brand image perusahaan melalui teknologi informasi baik pada website dan sosial media yang secara tidak langsung masyarakat akan aware dengan keberadaan PT Asuransi Squish, sehingga secara otomatis akan mencari tahu lebih dalam mengenai keberadaan PT Asuransi Squish ini baik melalui website maupun dengan mendatangi kantor-kantor cabang yang sudah tersebar di Indonesia. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.